Nongkrong di garis lurus bareng gue, Neta. Sering banget ada pertanyaan, mau beli tanah tapi surat-suratnya masih AJB, GIRIK, SKT, atau surat keterangan tanah, SK Camat, alias ya surat-surat tadi belum ada sertifikatnya. Ada juga beberapa yang bilang sudah ada sertifikat dari notaris yang ngeluarin. Ya konon katanya, beli tanah itu jodoh-jodohan. Tapi jangan sampai jodoh yang lo pilih itu gede biaya maintenance-nya dan penuh resiko menjaganya. Atau lo udah keluarin uang banyak-banyak, ya tapi lo nggak bisa miliki. Bahaya kan? Sejatinya hak kepemilikan atas tanah itu hanya berupa sertifikat. Itu kata Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, hanya sertifikat. Jadi GIRIK atau apapun namanya itu sebenarnya hanya menunjukkan siapa sih pembayar pajak. Nah, makanya harga tanah GIRIK itu relatif lebih murah ketimbang dengan tanah yang telah tersertifikat. Tapi kira-kira aman gak sih? Jangan sampai tergiur harga murah aja. Lihat juga resiko yang akan lo hadapi kalau lo beli tanah GIRIK. So saran gue sih pertimbangkan kembali. Tapi kalau lo masih mau beli tanah non-sertifikat tadi dengan segala resikonya, ya bisa aja sih, asalkan lo diskusikan dulu dengan notaris PPAT setempat, atau juga lo bisa konsultasi dengan datang langsung ke BPN. Terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli tanah GIRIK tersebut. Saran dari notaris PPAT atau BPN tentu tergantung kepada kondisi dari GIRIK tersebut dan akan memberikan lo saran terbaik agar nggak rugi di kemudian hari. Wajar kok harus repot-repot di awal daripada udah terlanjur beli namun malah rugi bandar. Ya namanya juga properti atau tanah ya kan, bukan harga yang murah. Dan tentunya properti tadi ingin lu miliki selamanya. Dan diwariskan sampai anak cucu kan. Lo juga harus hati-hati karena banyak modus penipuan menggunakan GIRIK. Karena pencatatan kepemilikan GIRIK itu hanya di level kelurahan. Jadi terbuka peluang akal-akalan. Karena pencatatannya yang dilakukan secara manual, tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban ke level yang lebih tinggi. Ya bayangin aja, GIRIK pemilik asli atau pertama pasti terbitnya puluhan tahun yang lalu. Dan lurah kepala desa yang mencatat kepemilikannya dan riwayat peralihannya pasti udah berganti-ganti. Makanya tidak ada jaminan kepastian dari riwayat kepemilikan tanah GIRIK. Bukan nyalahin kelurahan dan desa ya, tapi memang kan yang namanya GIRIK itu bukan bukti kepemilikan tanah, hanya menunjukkan siapa pembayar pajak atas tanah tersebut. Jadi kita luruskan kesalahpahaman yang kita selama ini anggap, yang menganggap bahwa GIRIK adalah bukti kepemilikan, adalah sebuah kesalahan. Ya, agar terhindar dari tipu-tipu. Ini alasan kenapa lo harus pastikan siapa pemilik tanah non-sertifikat tadi. Walaupun udah ditulis di surat GIRIK-nya. Karena tanah non-sertifikat itu hanya berdasarkan data kelurahan. Ya biasanya memang sampai camat. Jadi, kepemilikan tanah itu tidak tercatat di BPN. Jadi baiknya lo lakukan juga penelusuran sendiri mengenai status tanah tersebut ke tetangga misalnya. Siapa pemilik aslinya? Apakah pernah dijual? Atau apakah ini ada warisan atau sengketa? Walaupun di kelurahan juga ada surat-surat yang menjelaskan hal tersebut, kembali lagi lo harus pastikan kebenaran di lapangannya. Sampai lo benar-benar yakin buat beli tanah tersebut. Utamanya lo harus bisa pastiin tanah yang lo beli itu bisa lo ajukan pembuatan sertifikatnya. Dan lo memang membeli tanah non-sertifikat tersebut kepada pemilik yang satu-satunya berhak
atas tanah tersebut. Dan atas tanah sertifikat tadi lo bisa yakin tidak ada sengketa kepemilikan atau apapun di kemudian hari. Kemudian lo harus minta juga ke PPN untuk dilakukan pengukuran. Nah ini nih, karena lo perlu biayai untuk mengukur tanah punya orang lain. Hal ini penting supaya lo bisa pastiin ukuran real tanahnya. Banyak kasus beli tanah girik, tertulis misalnya 200 meter, tapi setelah diukur, hasil pengukuran tersebut hanya 180 meter. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena setelah diukur, hasil pengukuran lapangan oleh BPN akan disesuaikan dengan peta BPN. Ternyata tanah di samping-sampingnya nih, tetangga-tetangga tanah tadi, udah keduluan disertifikatin. Atau ternyata tanah lo harus kena badan jalan. Ya sudah, kalau ada perbedaan hasil ukur yang dipakai itu wajib berdasarkan hasil ukur BPN. Loh, rugi kan? Hasil pengukuran ini juga akan memastikan tanah tersebut memang belum pernah diajukan peningkatan sertifikat. Tapi dari hasil pengukuran itu nggak disebut siapa pemiliknya. Karena pemiliknya kan nggak tercatat memang di BPN. Tapi kalau ternyata dari hasil pengukuran ketahuan sudah terbit sertifikatnya, berarti jangan lo beli. Atau mungkin dari hasil pengukuran BPN tersebut, ternyata kawasan tanah yang lo taksir masuk ke rencana kawasan hijau, rencana jalan, atau rencana pembangunan kepentingan publik oleh pemerintah. Ya mending lo nggak beli tanahnya, karena pasti lo nggak akan pernah bisa mensertifikatkan tanah tersebut di kemudian harinya. Hal penting lain yang juga harus lo lihat yaitu riwayat kepemilikan tanah non-sertifikat tadi. Bahaya kalau tanah girik yang lo taksir itu bukan dari riwayat pemilik asli. Atau dengan kata lain, sudah berkali-kali dijual. Pemiliknya udah gonta-ganti. Resikonya tuh makin tinggi kalau untuk kasus yang seperti ini. Ya gimana, dasar peralihan haknya kan bukan dari kepemilikan yang sah diakui oleh undang-undang, yaitu girik. Beda halnya dengan sertifikat, mau dijual berkali-kali pun juga nggak masalah. Yang ini, kasus seperti ini sulit diterima permohonan peningkatan girik menjadi sertifikat berdasarkan girik yang pemiliknya udah gonta-ganti pemilik. Jadi kembali pada pilihan kita sendiri, mau beli tanah girik atau yang sudah bersertifikat aja? Silahkan ditentukan.